Bicara tentang konteks perlindungan, tentu kita tidak boleh melupakan perspektif gender. Nah, kalau dalam konteks perspektif gender ini, apa sih sebenarnya perlindungan yang dimaksudkan? Yang pertama adalah perlindungan keamanan personal, tentu saja. Apalagi dalam konteks perempuan memiliki spesifikasi. Kita berbicara tentang perlindungan, gitu ya. Mereka khususnya karena perempuan secara biologis dan konstruksi sosialnya berbeda dengan laki-laki, maka pendekatan-pendekatan terkait dengan perlindungan individu perlu disesuaikan betul dengan kebutuhan strategis dan taktisnya perempuan. Yang kedua adalah perlindungan pada keluarga. Mengapa? Karena serangan-serangan kepada keluarga perempuan pembela HAM itu cukup banyak juga. Jadi gini teman-teman, ketika perempuan pembela HAM melakukan sebuah advokasi misalnya ya, nah mereka mungkin tidak diserang langsung, tetapi keluarganya yang kemungkinan diintimidasi atau mendapatkan kunjungan-kunjungan aneh dari orang-orang yang ujung-ujungnya sebenarnya ada hubungannya dengan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pembela HAM. Yang ketiga adalah keamanan institusi, adalah di mana perempuan pembela HAM itu bekerja. Mengapa keamanan institusi penting? Ya karena merekalah yang menjadi support system buat perempuan pembela HAM untuk terus melakukan advokasi. Nah di tingkat inilah mengapa keamanan institusi itu sangat penting. Saya rasa tidak hanya persoalan kantornya tidak perlu ada nama, tapi persoalan backup data, kemudian bagaimana website dan yang lain-lain itu sering mendapatkan ancaman. Di konteks kami sendiri juga pernah beberapa kali mendapatkan serangan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ketika kita sedang melakukan sebuah review kebijakan. Kita tidak tahu itu siapa, tapi ancaman-ancaman seperti ini kepada institusi sangat memungkinkan. Keamanan secara kolektif itu juga penting. Kolektif tentu saja keamanan yang ada di sekitar perempuan pembela HAM. Tidak jarang bukan saja keluarga tapi juga masyarakat di sekitarnya sangat mungkin untuk mendapatkan intimidasi, kekerasan dan yang lainnya. Keamanan yang lain adalah kebebasan berekspresi dan berpendapat. Kenapa? Ya karena ruang kita di digital khususnya itu adalah ruang yang seharusnya sehat dan bisa untuk dipakai sebagai upaya mendorongkan menggait dukungan dari masyarakat agar berbagai macam pembelaan terkait HAM perempuan itu bisa mendapatkan dukungan banyak orang. Maka tentu kita pengen internet yang sehat, kita pengen adalah semua platform digital itu bisa menjadi ruang yang aman buat siapa saja. Bagaimana agar negara kita berkomitmen untuk melindungi perempuan pembela HAM? Ada sejumlah hal-hal kunci yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tentu ketersediaan data siapa perempuan pembela HAM dan kemudian bagaimana mereka terlanggar hak-haknya menurut saya perlu sekali. Karena dengan rekognisi data artinya negara sudah tahu siapa-siapa yang perlu untuk dilindungi. Yang kedua, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai mekanisme pengungkapan kebenaran. Bukan saja untuk perempuan pembela HAM, tapi juga untuk semua korban dan penyintas pelanggaran HAM di konteks konflik di dalam konteks KKR. Mereka orang-orang yang akan dimintai ya keterangan, didengarkan ceritanya dan disitulah akan negara akan punya pengkayaan data-data bagaimana bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender dan seksual. Yang lain adalah tentu spesifik regulasi sangat dibutuhkan. Indonesia apakah penting? Saya rasa penting. Pengalaman dari berbagai macam konflik di Aceh, di Papua, di Maluku, di Kalimantan, di Poso dan sejumlah tempat-tempat yang lainnya
mereka perlu untuk dilindungi, dan kalau ada kebijakan spesifik perlindungan pada perempuan pembela HAM, maka itu akan lebih mendekatkan kepada realitas dan situasi perempuan pembela HAM. Nah, untuk itu maka tentu kita berharap pemerintah memiliki kapasitas. Nah, sekarang tentu tugas kita semua gimana caranya agar upaya-upaya terkait dengan capacity building itu berjalan sehingga pemerintah tidak tidak kacamata kuda, tapi pemerintah betul-betul melihat ada diversitas perempuan ini, selain korban ada juga yang namanya perempuan pembela HAM. Yang terakhir teman-teman, dalam konteks kita melihat betapa penting peran perempuan pembela HAM ini, maka penghargaan kepada kerja-kerja mereka sangat tidak saja meningkatkan kebanggaan dan pengakuan, tetapi itu sebuah penghargaan bahwa orang-orang yang telah berjasa dalam upaya rekonsiliasi maupun perdamaian, mereka layak untuk mendapatkan penghargaan. Agar apa? Agar generasi muda tahu bahwa ada sejumlah banyak contoh-contoh baik dan toladan yang mereka bisa ikuti dalam kehidupan mereka, meniti karir mereka, ataupun dalam upaya mereka juga mendorongkan upaya-upaya perdamaian.